Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir juga menerjang Kabupaten Kerawang. Luapan air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet rendam ratusan rumah warga. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di sejumlah daerah merangkak naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Siaran televisi analog dimatikan, warga di Kota Bandung berburu perangkat set-top box di toko elektronik. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di pasar tradisional di sejumlah daerah di Jawa Barat merangkak naik. Telur ayam rata-rata dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram. Sepekan terakhir, harga telur ayam di Pasar Kosambi, Kota Bandung merangkak naik secara bertahap. Pada Senin lalu, telur ayam dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram atau naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Diduga kenaikan harga akibat naiknya permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Meski harga naik, namun pasokan telur ayam dari para peternak masih normal. Mau Natal kayaknya naik ya Pak, tapi kan tong naiknya tong gede-gede teuing. Bu, dua di itu kan di supermarketnya dua terakhir tuh 27 itu apa 28? 27. Bapak ini seberapa? 32. Wow, tuh naiknya kira-kira ih. Naikin harga. Jangan gitu. naik terus, sekarang kan usahanya lagi susah duit. Susah pisan, dagang juga, aduh kadang dapat duit, kadang enggak. Tapi kan makan harus. Perkiraan 32.000. Itu dari berapa ke berapa berarti Pak? Itu dari 27 lah udah semingguan ini lah. Dari 27.000 terus tiap hari naik 1.000, 1.500. Sekarang sampai 32. Berarti Untuk besok nih melonjak tinggi melebihi harga lebaran. Biasanya mau lebaran puasanya cuma 27. Sekarang Natal tembus 32 berarti ya 32. Pak? Natal sebenarnya. Berarti dari, karena apa berarti Pak dari pedagang? Aduh, saya kan kurang tahu ya. Yang pastinya harus ditanyain ke peternaknya. Gitu. Peternaknya. Naik atau kayak gimana Pak? Iya, dari peternaknya naik. Kalau yang jualan gitu kan, kalau di peternaknya naik, agennya naik, ya otomatis pengecernya ikut naik gitu kan ya. Kalau nggak dinaikin rugi kalau. Di Kabupaten Purwakarta, kenaikan harga telur ayam juga terjadi di Pasar Rebo. Pada Senin lalu, pedagang menjual telur ayam dengan harga Rp32.000 per kilogram. Padahal sebelumnya telur ayam dijual dengan harga Rp25 hingga Rp28.000 per kilogram. Para pembeli yang mengeluh dengan kenaikan harga tersebut menyiasati dengan mengurangi jumlah pembelian. Harga telur naik ya? Naik. Berapa sekarang Kang? Sekarang 32 jual. Nah, kalau normalnya berapa sih? Normalnya ya sekitaran di 28, 25. Oh, Iya. dengan kenaikannya gimana? Omset Omset ya terus terang menurun. berapa persen? Nyampe lah setengahnya. Oh, biasa sehari habis berapa Kang? Biasa sehari habis nyampe 100 Kilo? lebih. Sekarang paling juga setengahnya. 50? Di Kabupaten Indramayu, harga telur ayam juga menembus Rp32.000 per kilogram, tepatnya di Pasar Karang Ampel, atau naik dari harga sebelumnya Rp25.000. Kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibatnya penjualan di tingkat pedagang turun hingga 30%. Lagi 32, kemarin 31, kan udah 3 hari 30, kan kita kan gampang mendadak aja. Dulu kan satu mobil, sama mobil kan repot. Kayak kita yang ya kalau beli mahal banyak, turunnya tuh banyak. Kita kadang-kadang kasihan buat pembeli diturunakan gitu. Nah, nggak diturunin kasihan, kalau dinanjakin, naikin, orang pembelinya itu kadang-kadang Ngeluh. itu ngeluh, itu kebanyakan repot. Kan kalau sekarang kan umumnya ya kebanyakan tahun baru, Natal. Kadang-kadang kalau lebaran biasa di hari raya itu Idul Fitri itu nggak sempat mahal. Ya kadang-kadang gitu. Berarti ya ini umumnya. Diperkirakan kenaikan harga telur akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan melaporkan.
Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban kelas 2 di Kabupaten Subang menggelar pelatihan kepada para nelayan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi para awak kapal, nelayan, dan kapal tradisional di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. 60 orang perwakilan nelayan terpilih untuk mengikuti program pemberdayaan yang dilaksanakan Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang. Mereka diantaranya berasal dari KUD Minamisaya, Guna Patimban, serta masyarakat nelayan yang berada di sekitar Pelabuhan Patimban. Dalam pelatihan tersebut, para nelayan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas dek dan kelas mesin. Selanjutnya mereka mendapatkan bimbingan menjadi awak kapal handal sehingga memahami medan laut serta mengantisipasi faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan di laut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi awak kapal nelayan dan kapal tradisional di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, di mana kompetensi ini diakui secara legal oleh pemerintah dalam ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Berapa jumlah yang mengikuti kegiatan? Total peserta diklat adalah kurang lebih 60 orang, 30 orang berasal dari KUD Minamisaya, Guna Patimban, dan 30 orang lagi dari KUD Mina Tanjung Mataram Patimban. Kegiatan ini dilakukan secara gratis. Apa dari harapan kegiatan ini, Pak? Harapan dengan adanya diklat SKK 30 mil dan 60 mil ini, serta pemberian life jacket ini, awak kapal nelayan dan kapal tradisional di sekitar Pelabuhan Patimban dapat mengerti dan memahami tentang keselamatan jiwa di laut dan keselamatan pelayaran. Pelatihan untuk nelayan ini berlangsung selama 3 hari. Diharapkan dengan pelatihan ini, awak kapal nelayan dan kapal tradisional di sekitar Pelabuhan Patimban dapat memahami keselamatan jiwa dan keselamatan pelayaran sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di laut. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Kebijakan pemerintah mematikan siaran televisi analog dan menggantikannya dengan pancaran siaran televisi digital di Kota Bandung tanggal 2 Desember lalu membuat warga memburu perangkat set-top box di sejumlah toko elektronik yang ada di Kota Bandung. Minat warga semakin besar karena bertepatan dengan perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 yang disiarkan secara langsung melalui televisi. Sejumlah toko yang menjual perangkat elektronik di Jalan Otista, Kota Bandung, Minggu sore dipenuhi oleh warga. Mereka berebut untuk membeli alat penerima siaran televisi digital alias set-top box TV digital. Melonjaknya jumlah warga yang membeli STB TV digital ini disebabkan dihentikannya siaran televisi analog mulai tanggal 2 Desember di Kota Bandung. Apalagi peralihan siaran televisi analog ke digital bersamaan waktunya dengan momen turnamen sepak bola Piala Dunia Qatar. Tak ingin ketinggalan menonton pertandingan Piala Dunia, tapi belum mampu membeli perangkat televisi baru yang memiliki penalas siaran televisi digital, warga memilih membeli set-top box. Sabuk. Buat apa? Buat TV. TV. Harganya gimana, Pak? 325. Bagus. Jernih gambarnya sepak bola lah. Sepak bola. Sekarang inilah. Sekarang ini. Dunia. Jadi beli set-top box. Ya. Tadi nggak kemahalan nggak belinya? Enggak. Biasa aja. Biasa lah. Oke. Mahalnya harga set-top box yang dijual membuat sebagian warga mengeluh. Meski terbilang sebagai warga berpenghasilan rendah, mereka tidak mendapatkan pembagian perangkat set-top box gratis dari pemerintah dan stasiun televisi hingga harus membeli sendiri. Sepertinya jelas kalau pakai digital. Kalau yang biasa sedikit ada apa? Bintik-bintik kayak gitu. Berarti menyambut baik dengan adanya TV digital ini, Bu? Baik, tapi buat rakyat menderita pakai itu ya menderita. Beli alatnya? Ya beli alatnya. Jadi nggak seperti gas dulu ya, kasih dulu. Kenapa gitu alatnya, Bu? Harus pakai alat lagi kan. Mahal? Iya mahal, susah kalau berat rakyat mah. Berarti Ibu Beli soalnya ya butuh, nggak butuh. Banyaknya warga yang membeli perangkat set-top box TV digital membuat sejumlah toko elektronik kehabisan persediaan perangkat tersebut. Kalaupun ada, harganya berada di atas Rp300.000 per unit. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.